Selamat malam keluarga GKI Celuk Raya dan juga umat Tuhan yang terkasih yang boleh bergabung bersama melalui media YouTube. Kita bersyukur bahwa Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali lagi mengikuti malam doa jelang Pentakosta di hari Sabtu 30 Mei 2020. Kita akan masuki dalam liturgi harian malam doa jelang Pentakosta. Kita akan bersama-sama bersatu terlebih dahulu sebelum kita memasuki jalannya ibadah kita. Mari kita bersatu terlebih dahulu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita pada malam doa jelang Pentakosta hari ini adalah makna hidup dalam Roh Kudus. Makna hidup dalam Roh Kudus berarti adalah sebuah keinginan bagi kita untuk dapat berjalan bersama dengan Allah di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan hari lepas hari. Karena itu saya ingin mengajak kita menyanyikan PKJ 258 ayatnya pertama sampai yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu untuk kita lebih menghayati lagi makna hidup kita dalam Roh Kudus. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan kita dan juga meneruskan liturgi kita, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa.
Ya Allah, kami sungguh bersyukur Tuhan berikan lagi kami kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti malam doa dalam Pentakosta, di mana kami mau lebih lagi menundukkan diri kami di hadapan Allah dalam tuntunan Roh Kudus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Allah, dan juga mau berdoa. Inilah yang menjadi spiritualitas para murid ketika mereka menantikan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan kami mau terus menghayati bagaimana kami menjadi orang-orang yang mau terus mencari kehendak Allah, terus berdoa, memohon tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin jalannya malam doa dalam Pentakosta hari ini. Demikian juga dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Karena kami mau berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seraya kami juga mohon ampun atas seluruh salah dan dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada malam hari ini akan diambil dari Mazmur 23, yang adalah Mazmur yang menggambarkan mengenai Tuhan sebagai gembala yang senantiasa menuntun umatnya. Tuntunan itu yang kemudian kita yakini ada dalam diri Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dengarlah Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu dan Saudara, merespon Mazmur 23, kita mau sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 407 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kidung Jemaat 407 ayat 1 sampai 2 yang menggambarkan Tuhan gembala kita yang akan senantiasa menuntun kita dombanya. Biarlah ini juga menjadi doa kita kepada Allah.
Bacaan Alkitab di malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55 sampai ayatnya yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55 sampai ayatnya yang ke-60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab kita yang menceritakan mengenai pengorbanan Stefanus di dalam mengabarkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dan sebagai pengikut Tuhan, kita mau meyakini bahwa dalam hidup kita Sang Maha Kasih, yaitu Allah, akan senantiasa menyertai tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Sama seperti Allah menyertai Stefanus sampai akhir hidupnya, demikianlah Sang Maha Kasih akan menyertai perjalanan setiap pengikut Tuhan yang mau berjuang demi nama Tuhan. Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Kidung Jemaat 381 ayat yang pertama, yang ke-6, dan yang ke-7 akan kita nyanyikan untuk merespon firman Tuhan. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya menuntunku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini bercerita mengenai Stefanus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Stefanus di dalam Kisah Para Rasul adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh para rasul untuk melayankan pelayanan meja. Sesuai dengan namanya, diaken artinya diambil dari akar kata yang sama dengan diakonia, yang berarti melayani. Para rasul membutuhkan para diaken untuk melakukan pelayanan meja, khususnya kepada janda-janda yang membutuhkan bantuan karena mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari para rasul yang ketika itu begitu sibuk menjalankan pelayanan mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai seorang diaken, tugas Stefanus adalah melayani para janda-janda tersebut. Sekalipun demikian, Stefanus tidak hanya berhenti
pada melayani para janda, ia juga melayani orang sekitarnya. Ia mewartakan kabar mengenai cinta kasih Allah kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah Bapak Ibu dan Saudara mengapa kemudian dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang pertama sampai 53 sebelum bacaan kita, satu perikop sebelum bacaan kita akan menemukan bahwa Stefanus kemudian dibawa ke hadapan mahkamah agama. Rupanya orang-orang Yahudi dan orang-orang di sekitarnya tidak tahan melihat ia menceritakan karya keselamatan Allah, cinta kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika Stefanus di hadapan mahkamah agama, Stefanus kemudian berani untuk menceritakan alasan di balik ia melakukan pelayanannya, menceritakan kabar kasih Allah. Ia mengingatkan orang-orang di hadapan mahkamah agama mengenai bagaimana karya kasih Allah kepada bangsa Israel, mulai dari pemanggilan Abraham sampai kepada karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang Israel menolak karya kasih Allah tersebut. Apa yang Stefanus kemudian katakan membuat para pemuka agama begitu marah, sehingga mereka menariknya, menyeretnya, dan akhirnya melemparinya dengan batu. Tetapi kemudian ada peristiwa penting yang Stefanus kemudian dapatkan di akhir hidupnya. Ia melihat Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan di ayatnya yang ke-55, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ia melihat Yesus duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan bahkan dengan penuh Roh Kudus juga itulah ia kemudian mengakhiri hidupnya. Dan di akhir hidupnya ia kemudian mengatakan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bapak Ibu dan Saudara, sampai akhir hidup Stefanus terus mewartakan kabar kasih Allah bagi orang-orang yang bahkan menyiksanya. Dari kisah Stefanus, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa belajar bahwa orang-orang yang hidup bersama Roh Kudus atau makna hidup dalam Roh Kudus adalah ketika kita menjadi orang-orang yang berani seperti Stefanus terus mewartakan. Apa maksud dari keberaniannya? Yaitu terus mewartakan kabar cinta kasih Allah kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada orang-orang yang juga menyiksanya. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat mengasihi, kita membutuhkan keberanian. Roh Kudus kemudian akan menolong kita untuk dapat berani mencintai, berani mengasihi, berani mewartakan kabar kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita dan bahkan kepada dunia di sekitar kita. Selama 10 hari dalam Pentakosta, kita sudah sama-sama merenungkan bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang terus berproses dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Melalui kisah Stefanus, kita mau kembali diingatkan bahwa orang-orang yang hidupnya dipimpin dan mau berproses dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan adalah orang-orang yang mau terus berani mewartakan kabar cinta kasih Allah, mulai dari keluarga mereka sampai kemanapun mereka ditempatkan. Dan inilah Bapak Ibu dan Saudara jadi pesan bagi kita di masa Pentakosta ini. Di dalam kondisi kita saat ini, ada begitu banyak orang yang membutuhkan cinta kasih Allah. Keluarga kita membutuhkan cinta kasih Allah. Beranikah kita untuk memberitakannya? Mungkin kita akan menemui banyak orang yang sulit tengah keluarga, apalagi kita berada dalam masa PSBB di mana kita menghabiskan waktu banyak bersama keluarga kita. Di dalam berbagai konflik yang terjadi, beranikah kita dengan kebenaran Roh Kudus menyatakan cinta kasih Allah kepada keluarga kita? Demikian juga
Di tengah masyarakat, lingkungan di sekitar kita, ada begitu banyak orang yang membutuhkan kabar cinta kasih Allah. Beranikah kita juga menjangkau mereka, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan menolong mereka di tengah situasi sulit mereka saat ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari sebagai umat Tuhan kita belajar untuk memaknai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Pentakosta yang kita rayakan besok memiliki warna liturgi merah yang memiliki arti keberanian, semangat, tetapi juga memiliki arti cinta kasih. Maka ketika kita meyakini Roh Kudus hadir dalam hidup kita, mari kita berdoa, memohon keberanian agar kita dapat dimampukan untuk mencintai orang-orang yang di sekitar kita, bahkan termasuk mungkin orang-orang yang melukai kita. Maukah kita belajar? Maukah kita terus dituntun oleh Roh Kudus Tuhan? Selamat menjelang Pentakosta dan selamat memperingati hari Pentakosta yang akan kita rayakan pada hari esok. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat. Pokok doa syafaat sudah saya berikan melalui media sosial GKI Ceduk Raya dan akan kita doakan bersama dalam doa syafaat pada hari ini. Dan juga kita akan masuk dalam doa penutup dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, melalui kisah Stefanus kami mau belajar untuk memaknai hidup dalam Roh Kudus. Makna hidup dalam Roh Kudus adalah hidup yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Hidup yang mau belajar untuk berjalan bersama Roh Kudus. Dan juga hidup yang mau belajar untuk berproses dan berani mencintai. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mewujudkannya dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin hidup kami, agar kami dapat menjadi orang-orang yang mau terus belajar, terus berproses, dan berani untuk terus mencintai sama kami, termasuk kepada orang-orang, keluarga kami, komunitas kami, masyarakat yang ada di sekitar kami, termasuk juga kepada mereka yang melukai kami. Ya Allah, kami juga mau berdoa menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi rencana pemerintah kami untuk mengadakan new normal kepada bangsa dan negara kami yang sedang berjuang menghadapi wabah COVID-19. Rencana ini bagi sebagian orang sangat riskan ya Tuhan. Tetapi bagi sebagian orang, termasuk pemerintah kami, adalah satu langkah yang harus diambil di tengah kondisi sulit yang kami alami saat ini. Ya Allah, tolonglah berikan pemerintah kami hikmat untuk dapat sungguh-sungguh memikirkan langkah yang terbaik, sehingga new normal yang akan dijalankan ini dapat sungguh-sungguh menjadi program yang tepat sasaran dan dapat menolong masyarakat di dalam kesulitan yang mereka alami, termasuk menggerakkan kembali roda aktivitas kehidupan kami dan roda perekonomian negara kami. Tetapi juga tidak melewatkan atau melupakan protokol kesehatan sangat penting dalam kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami dan seluruh elemen masyarakat juga untuk bekerja bersama dengan juga bagi masyarakat agar dapat senantiasa mematuhi protokol kesehatan, juga memberikan saran-saran yang membangun, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun kehidupan yang baik di tengah wabah COVID-19 yang kami alami. Ya Allah, kami sungguh menyerahkan rencana pemerintah untuk new normal ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelaksanaan Pentakosta pada hari esok. Seluruh gereja Tuhan dimanapun kami berada, kami merayakan turunnya Roh Kudus yang menjadi awal mula kehadiran gereja Tuhan di tengah dunia ini. Ya Allah, biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami dimanapun kami berada dalam ibadah-ibadah daring yang kami adakan maupun ibadah keluarga. Kami dapat terus menghayati kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Setiap persiapan yang kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami, sehingga ibadah ini dapat kami kemudian juga wujudkan dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Allah, kami juga berdoa bagi setiap keluarga kami, keluarga-keluarga di rumah, dalam berbagai pergumulan kami masing-masing, baik pekerjaan, studi, pergumulan keluarga, dan berbagai pergumulan lainnya. Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Terima kasih ya Allah. Tentu masih banyak hal yang kami mohonkan daripada Tuhan, tapi kami meyakini, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, termasuk juga menolong komunitas kami GKI Seduh Raya dapat terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan dan menyertai setiap pribadi kami maupun keluarga kami. Tapi kami meyakini bahwa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami berdoa, menyampaikan berbagai permohonan yang ada dalam diri kami maupun pribadi dan keluarga kami dan orang-orang sekitar kami, dan menyelaraskan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, malam doa jelang Pentakosta pada hari ini telah selesai, dan kita akan bersama-sama menyambut hari Pentakosta pada ibadah Minggu esok. Dan untuk dapat lebih sungguh lagi menghayati makna Roh Kudus dalam hidup kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 ayat 1 sampai 2 sebagai penguatan bagi kita untuk dapat mau terus hidup dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus tetap teguh. Kidung Jemaat 237 ayat 1 sampai 2. Yeah.
saudara-saudara yang terkasih, selamat menyambut hari Pentakosta. Selamat beristirahat malam hari ini. Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.